Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing yang beribadah secara online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Karena itu, pagi hari ini saya mengundang setiap kita untuk datang menghadap kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita yang terbaik. Karena hingga hari ini kita ada, itu kita boleh rasakan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang seluas samudra, yang sedalam-dalamnya samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu memelihara aku, Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari raja, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih setia Tuhan buat kita semuanya. Mari kita terus menaikkan syukur kita, bermazmur bagi Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tinggikan dirinya, tinggikan Yesus, agungkan Dia dan muliakan Tuhan, karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Padamu Tuhan
Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Sungguh kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bersyukur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, Padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang di tempat ini. mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu ya tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Katakan kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu Katakan keagungan-Mu Tuhan. keagungan-Mu mengatasi bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini yang merupakan ibadah online di minggu kedua bulan Maret 2022. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nas pembimbing kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat ke-25 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap bangkit berdiri yang di tempat ini, kalau yang di rumah boleh silakan mau bangkit berdiri. Kita akan bersalam-salaman ya Bapak Ibu yang di tempat ini. Kita akan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi.
sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semuanya percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Walaupun mungkin saat-saat ini kita lihat kondisi sangat terbatas, mungkin kita sedang dalam pergumulan, permasalahan, mungkin kita sedang ada di tengah badai yang bergelora, tetapi biarlah kita tidak akan goyah, karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber damai di dalam kehidupan kita. Dan kita akan aman ada di dalam tangan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita semuanya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, dan sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan firman-Mu Tuhan, menerangi setiap langkah aku. Dan janji Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKM Nugrah, dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan dan kerinduan untuk beribadah. Meskipun secara terpisah online dari tempat kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan boleh menolong kita, memelihara hidup kita sampai pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Maret. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan dua hal penting. Yang pertama adalah saya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa 4 bulan lagi, tepatnya pada tanggal 10 sampai 15 Juli 2022 akan berlangsung yang dinamakan Mennonite World Conference atau MWC ke-17. MWC ini akan diadakan di Semarang. Dan MWC adalah pertemuan akbar dari gereja-gereja Mennonite sedunia. Dan oleh karena penyelenggaraan tahun ini akan diadakan di Indonesia, maka gereja kita, GKMI sebagai salah satu gereja Mennonite bersama dengan gereja GITC dan JKI akan menjadi panitia dan mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karenanya, kami menghimbau bagi setiap jemaat sekalian, keluarga besar GKM Nugrah, yang termasuk dalam keluarga besar Mennonite di Indonesia dan tentu juga di dunia untuk terus mendukung pelaksanaan MWC ini baik secara di dalam doa, daya, dan dana. Tentu saja tidak memungkinkan untuk kita bisa hadir banyak orang di Semarang oleh karena juga jumlah yang peserta yang dibatasi, tapi juga mengingat kondisi pandemi saat ini. Namun tentu saya yakin kita semua bisa mendukung di dalam doa dan di dalam dana. Yang kedua, Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat sekalian bagi pentabisan saya sebagai pendeta yang sudah berlangsung tanggal 3 Maret yang lalu. Kami bersyukur dan ini adalah anugerah Tuhan buat saya dan buat tentu kami sebagai keluarga, tentu juga sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bulan Februari yang lalu kita sudah memulai khotbah eksposisi dari surat Yakobus. Oleh karena sebenarnya surat Yakobus ini memberi kita banyak sekali petunjuk bagaimana kita menyatakan iman kita lewat perbuatan kita sehari-hari. Surat Yakobus juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita meresponi dengan tepat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Beberapa minggu lalu, Pendeta Febrian dan juga Pendeta Muda Heri sudah menyampaikan bagaimana kita bisa bertumbuh di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan yang kita alami. Kita belajar bahwa respon kita seharusnya kita tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya kita belajar untuk menganggap bahwa pencobaan dan penderitaan yang kita alami adalah sebuah kebahagiaan. Mengapa? Karena ketika kita bertekun di dalamnya, maka iman kita akan terus bertumbuh dan akan menghasilkan buah yang matang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surat Yakobus ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita meresponi dengan tepat firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar di dalam perikop nats firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat ke-19 sampai ke-27. Agak panjang tetapi kita akan bersama-sama mempelajarinya. Judulnya adalah pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hari ini kita melanjutkan dari eksposisi surat Yakobus yang sebelumnya kita sudah pelajari, maka saya tidak akan banyak mengulang. Khususnya mengenai latar belakang dari surat Yakobus ini. Tetapi saya akan memberi beberapa highlight untuk sekedar mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa surat Yakobus ini dituliskan oleh Yakobus yang tidak lain adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Yakobus kemudian menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Dan kalau kita juga lihat di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa surat ini ditulis untuk kedua belas suku di perantauan. Dengan kata lain bahwa Yakobus menuliskan surat ini, pesan ini buat orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka ada di perantauan. Mereka semula ada di Yerusalem, tetapi kemungkinan besar adalah karena terjadi penganiayaan yang hebat atas jemaat di Yerusalem ketika itu, maka mereka harus meninggalkan Yerusalem dan merantau untuk melanjutkan kehidupan sebagai murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen yang terpaksa meninggalkan tanah air dan hidup terserak di negeri asing tentu bukanlah hal yang mudah. Mereka mengalami berbagai penderitaan dan pencobaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menerima kehadiran mereka. Bahkan mereka membenci dan mengutuki mereka. Oleh karenanya, melalui surat Yakobus ini, Yakobus hendak menguatkan orang-orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, topik mengenai bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan tentu bukanlah topik yang asing bagi kita. Tetapi terkadang kita tanpa sadar kita punya paradigma yang kurang tepat. Oleh karena kita menganggap bahwa di satu sisi ada tipe orang yang mendengar firman Tuhan saja tanpa melakukan. Tetapi di sisi yang lain Tuhan seolah menghendaki kita melakukan firman Tuhan saja. Tetapi sebenarnya kalau kita mencoba mencermati firman Tuhan pagi hari ini, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 19, Yakobus berkata bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dengan kata lain, sebenarnya Rasul Yakobus ini tidak melarang orang-orang Kristen untuk menjadi pendengar firman. Demikian pula kalau Anda ingat perumpamaan Yesus atau khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius pasal 7. Tuhan Yesus mengumpamakan kehidupan orang percaya sebagai orang yang mendirikan rumah. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi dua-duanya sama-sama mendengar firman. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka semua mendengarkan pengajaran Yesus di bukit. Tetapi respon mereka setelah mendengarkan pengajaran Yesus, itulah yang Yesus mau pertanyakan. Melalui perikop kita hari ini, setidaknya ada dua hal penting yang bisa kita pelajari. Bagaimana Yakobus menasihatkan orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu
untuk meresponi firman Tuhan dengan benar. Yang pertama di ayat 19 sampai 21, bahwa setiap orang perlu mendengar firman Tuhan, atau setiap orang perlu menjadi pendengar firman Tuhan. Rasul Yakobus memakai istilah yang sangat baik, yaitu hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Artinya apa? Artinya adalah kita perlu lebih dahulu mendengar sebelum kita berkata-kata. Terkadang ayat ini banyak dipakai atau dikutip untuk menyatakan bahwa dalam relasi kita dengan sesama, entah itu pasangan, entah itu rekan, maka kita perlu lebih dahulu mendengar apa yang orang lain katakan, baru setelah itu kita menjawab. Meskipun hal itu bisa saja diterapkan dalam ilmu komunikasi, tetapi sebenarnya konteks dari Yakobus ini bukanlah demikian. Arti dari cepat untuk mendengar, yakni adalah orang yang memiliki kesediaan untuk berdiam diri, untuk mendengar dengan penuh perhatian apa yang Tuhan firmankan. Setelah kita mendengar apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan disanggupkan untuk berkata-kata dan untuk meresponi firman Tuhan dengan tepat. Kita harus melihat kondisi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu sangat berbeda dengan sekarang. Belum ada Alkitab versi cetak seperti yang kita bisa nikmati sekarang. Sekarang kita bisa membaca Alkitab dimanapun, kapanpun, dalam bentuk tertulis atau audio, bahkan video, kita bisa dilihat di YouTube. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Untuk mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, mereka harus berkumpul bersama di sinagog. Dan mereka harus diajar oleh Rabi Yahudi. Kita melihat Paulus pun di dalam pelayanan pengabaran Injil dari kota ke kota. Ia mencari sinagog untuk apa? Sebagai tempat dia memberitakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang perlu memiliki sikap hati cepat untuk mendengar? Dengan jelas berkata, setiap orang. Artinya adalah setiap orang yang berkomitmen mengikut Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita bersyukur Alkitab begitu mudah kita dapatkan. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata mudahnya akses untuk mendengarkan firman Tuhan ternyata tidak secara otomatis membuat kita menjadi pribadi yang memiliki kesediaan untuk mendengar firman Tuhan. Kita lebih memilih asik dengan TikTok, IG kita, dengan YouTube, dan lain sebagainya. Atau barangkali kita berkata, ya kan saya akan mendengar firman Tuhan juga melalui YouTube. Oke. Tetapi survei mengatakan bahwa ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, kesediaannya untuk mendengarkan firman Tuhan dari awal dan sampai pada akhirnya, prosentasinya sangat kecil. Ini justru juga menjadi tantangan bagi kita, orang-orang Kristen di zaman modern ini. Masihkah kita menjadi orang-orang yang sedia mau mendengar firman Tuhan dengan penuh kesungguhan? Bukan sekadar mendengar firman Tuhan, lalu melupakan. Ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi para hamba Tuhan. Di zaman sekarang, di dunia serba digital, maka para hamba Tuhan sebenarnya mendapatkan berbanyak keuntungan. Oleh karena kita begitu mudah menemukan banyak referensi-referensi untuk pemberitaan firman Tuhan. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu, di mana kita masih harus menggunakan buku untuk mendapatkan satu komentari. Bahkan kalau komentari itu komentari yang harus diimport, maka harganya bisa sangat mahal, sampai ratusan ribu, bahkan bisa jutaan rupiah. Tetapi itu seharusnya tidak menghalangi. Dengan banyaknya akses untuk pemberitaan firman Tuhan,
seharusnya membuat kita justru lebih bersungguh-sungguh lagi. Baik para hamba Tuhan, baik itu kita sebagai jemaat, orang-orang yang berkomitmen mengikut Kristus. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi pribadi yang menyediakan waktu lebih banyak lagi. Hati yang lebih sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau belajar untuk cepat mendengar, maka akan menghindarkan kita dari respon yang salah. Termasuk kemarahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itulah mengapa di dalam ayat 20-21 ini, Rasul Yakobus menasihatkan kita untuk tidak terjebak di dalam kemarahan yang tidak perlu. Rasul Yakobus sebenarnya tidak melarang kita untuk marah. Tetapi jika kita mau jujur, lebih sering kemarahan kita ini dimotivasi oleh karena emosi yang tak tertahankan dan tak terkendalikan. Bukan dimotivasi oleh sesuatu yang baik, mungkin untuk mendidik anak kita. Oleh karena itulah Yakobus berkata bahwa kemarahan kita tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Dan Rasul Yakobus dengan berkata dengan jelas bahwa kita harus meninggalkan kemarahan itu. Kenapa? Karena kemarahan yang dimotivasi oleh emosi yang tak terkendali itu justru pada waktunya akan meninggalkan suasana hati yang panas, bahkan menimbulkan luka dan kepahitan yang semakin dalam. Firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah menjadi senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, setiap orang yang percaya. Agar apa? Kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, bagian pertama ini, kita belajar. Mari kita mendengar dengan cepat. Artinya apa? Dengarlah firman Tuhan sebelum kita berkata-kata. Saya teringat almarhum Bapak Pendeta Andreas Setiawan. Di masa hidupnya dia punya moto yang berbunyi demikian. No Bible, no breakfast. Yang artinya adalah tidak ada Alkitab, maka tidak ada sarapan pagi. Dengan kata lain, beliau punya komitmen pribadi di hadapan Tuhan bahwa dia tidak akan sarapan pagi sebelum dia membaca firman Tuhan. Kita pun tentu bisa punya moto yang serupa. Kita juga bisa memberlakukan sebuah moto dalam hidup kita, yaitu no Bible, no talk. Apa artinya? Kita belajar di pagi hari ketika kita bangun. Ketika kita berinteraksi dengan keluarga di rumah. Mari kita terlebih dahulu menyediakan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Ini akan membawa kita ke poin kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sampai cukup kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita perlu juga melakukan firman Tuhan. Oleh karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memiliki hati yang cepat untuk mendengar. Kita memprioritaskan firman Tuhan, tetapi tidak diiringi oleh sebuah kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu hanyalah menjadi pengetahuan saja. Dan tidak akan melakukan perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa di dalam ayat 22 ini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, umumnya ketika kita berkata, oh saya tertipu. Kita tertipu oleh orang lain. Oleh karena apa? Kita tidak tahu apa niat yang ada di dalam hati orang lain terhadap kita. Tetapi ayat ini berkata bahwa kita bisa saja tertipu oleh diri sendiri. Apa maksudnya? Artinya bahwa ternyata ketika kita pun mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tetapi tanpa kita melakukan firman Tuhan, kita berpikir bahwa oh aku sudah mengalami pertumbuhan rohani. Aku semakin mengenal Tuhan. Aku semakin mengerti firman. Aku semakin banyak menghafal ayat. Maka kita berpikir bahwa otomatis
atau menjadi jaminan bahwa kehidupan rohani kekristenan kita pasti bertumbuh. Itulah barangkali yang kita pikirkan. Namun sesungguhnya tidak demikian. Karena orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nampaknya kehidupan luar begitu indah. Tetapi sesungguhnya fondasi hidupnya begitu rapuh. Sebagaimana tadi, dasar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam khotbah di bukit. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu akan memiliki fondasi yang kuat. Karena dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di sisi yang lain, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Bisa saja rumahnya sama-sama bagus. Tetapi ketika badai itu tiba, hujan, banjir, dan angin itu menghantam, akan ketahuan yang sebenarnya. Rasul Yakobus juga menganalogikan dengan cermin. Kita tahu bahwa cermin adalah barang yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menaruh itu di rumah, di kamar kita, atau buat wanita terkadang juga membawa cermin kecil di tasnya. Untuk apa? Ketika kita melihat cermin, kita melihat sesungguhnya gambaran atau penampilan diri kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Tetapi sesungguhnya cermin bukan sekedar bermanfaat untuk melihat kondisi kita yang sebenarnya, tetapi juga memperbaiki penampilan kita. Ketika kita melihat ada rambut yang kurang rapi, ada mungkin bedak yang tidak rata, tentu kita akan memperbaikinya. Supaya apa? Penampilan kita sebelum kita melihat cermin dan sesudah cermin akan jauh berbeda. Demikianlah firman Tuhan dikatakan seperti cermin. Ketika firman Tuhan menolong kita untuk melihat bagaimana kondisi hidup kita sesungguhnya. Dan berdasarkan itulah kita bisa tahu bagian mana dari hidup kita yang perlu kita perbaiki. Adalah sebuah kekonyolan ketika kita bercermin dan kita melihat ada noda di pipi kita. Kemudian kita biarkan saja, bukan? Semikian halnya juga ketika kita bercermin dengan firman Tuhan. Mari kita melihat apa dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Apa yang perlu kita bersihkan supaya hidup kita lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa Rasul Yakobus memberikan nasihat yang praktis untuk bagaimana mewujudkan iman di dalam perbuatan. Maka di dalam perikop ini, di dalam 3 ayat yang terakhir ini, Yakobus memberikan tips-tips sederhana. Bagaimana kita mewujudkan iman kita di dalam perbuatan. Atau bagaimana kita belajar menjadi pelaku firman. Dan itu perlu diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Setidaknya di dalam 3 hal. Yaitu ujian kita terhadap diri sendiri. Ujian kita terhadap bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan ujian kita terhadap nilai-nilai dunia. Di dalam ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang pertama kita belajar bahwa ciri atau wujud kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kaitan dengan diri sendiri adalah kita belajar untuk mengekang lidah kita. Kekang kita ketahui bahwa adalah tali yang digunakan untuk mengendalikan kuda. Kalau kita pernah naik delman, tentu kita tahu. Dengan tali yang kecil itu, kekang itu, maka tubuh kuda yang begitu besar bisa dikendalikan. Demikian pula lidah digambarkan sebagai kekang itu. Tetapi ternyata tidak mudah untuk mengendalikan lidah. Di dalam Yakobus pasal 3, ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lidah ternyata meskipun bagian kecil dari tubuh kita, ternyata tidak
bisa dijinakkan, bahkan oleh diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengekang lidah kita? Firman Tuhan berkata bahwa apa yang muncul keluar dari mulut kita berasal daripada hati kita. Oleh karena itu, mari kita belajar membereskan hati kita. Apakah masih ada hal-hal di dalam hati kita yang menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan? Bisa jadi dendam kita, kebencian kita terhadap orang, pahit. Ataupun mungkin kita masih ada mendua hati. Di hadapan orang kita mau tampil baik, tetapi sebenarnya kita juga tidak mau melepaskan. Masih mau hidup di dalam dosa. Apakah masih ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita? Apakah barangkali kita selama ini menjadi orang yang yes man atau yes ma'am? Dalam arti kita nampak baik, menjadi penurut di hadapan orang, tetapi sesungguhnya ada pemberontakan di dalam hati kita. Ataukah selama ini kita lebih banyak menggunakan mulut kita ini untuk membicarakan kelemahan orang lain, keburukan orang lain. Bisa jadi tetangga di sebelah kita, rekan-rekan pelayanan kita. Bagi para hamba Tuhan, apakah selama ini lidah kita hanya manis saja ketika kita berkhotbah, tetapi kepada anggota keluarga kita sendiri di rumah, perkataan kita begitu menyakitkan. Termasuk juga kepada para pelayan Tuhan. Dalam hal ini adalah AWM, Anugerah Worship Ministry, di mana kita punya tanggung jawab untuk menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam setiap ibadah. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulut kita lebih banyak kita pakai untuk mencaci, untuk menggerutu? Ini tentu menjadi refleksi untuk kita, bagaimana kita belajar untuk mengekang lidah kita. Ini contoh yang pertama untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya dari sisi diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita belajar untuk dikatakan yang kedua dalam kaitan dengan orang lain adalah mengunjungi yatim dan janda-janda. Yatim piatu dan janda pada waktu itu adalah gambaran masyarakat, orang-orang yang mereka lemah dalam berbagai hal. Secara ekonomi, dari segi perlindungan hukum, dan mereka orang-orang yang rentan untuk ditindas. Ini adalah gambaran dari orang-orang di sekeliling kita yang mereka membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan uluran tangan kita. Ketika kita memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita bukan saja berkomitmen mengengkang lidah kita, tetapi kita juga belajar hadir bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Bukan sekedar menemui mereka atau mengunjungi mereka, tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu berarti memakai uang kita, memakai waktu, tenaga kita untuk menolong mereka. Kasih kita kepada sesama diuji di sini. Apa kita mau juga menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kita? Ketika tadi saya sampaikan bahwa ada kebutuhan dukungan untuk MWC, ada begitu banyak dana yang dibutuhkan. Apakah kita juga mau ambil bagian di dalamnya? Barangkali kita tidak mengenal mereka, orang-orang yang akan hadir di situ. Tetapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk memberikan juga apa yang ada pada kita, membantu demi pelaksanaan MWC ini. Dan tentu juga dalam bidang yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan? Dikatakan adalah supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya apa? Dunia di mana kita berada saat ini sudah cemar oleh dosa. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16 berkata, kuduslah, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah kita hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus tidak artinya kita memisahkan diri dari pergaulan di sekitar kita.
Tetapi artinya tidak membiarkan nilai-nilai dunia yang cemar ini merusak kehidupan atau nilai-nilai kekristenan kita. Kita perlu hadir di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan. Bagi kita yang punya potensi atau punya kemampuan untuk bergerak di dalam organisasi masyarakat, silahkan. Anda bisa terlibat di dalam kepengurusan RT, atau di dalam kelurahan, atau apapun juga. Kita dipanggil untuk ada di dunia ini, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tetapi kita tidak seharusnya kompromi dengan nilai-nilai dunia yang melawan Tuhan. Mari kita belajar untuk bukan hanya mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah begitu sering kami belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan topik mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Tetapi sekali lagi biar Engkau menolong kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk bukan sekedar mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ajar kami pertama-tama untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi memiliki waktu dengan Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu mengisi kehidupan kami. Tetapi juga ajar kami untuk tetap melakukan firman Tuhan. Karena dari situlah maka kebenaran firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita mau menyatakan damai di dalam jiwa kita. Di dalam Yesaya 26 ayat 12 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Biarlah damai Tuhan ada di dalam hati kita. Damai dalam jiwaku, aku bersukaria. Rasa syukur penuhi kalbu. Ku diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Karena
bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah akan mengakhiri ibadah online kami hari ini. Tapi sebelumnya kami ingin bersama-sama mendukung di dalam doa terus Tuhan untuk jemaat GKM Nugrah yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa satu persatu mereka Tuhan, kami minta jamahan daripada Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafah. Dahulu sekarang kuasa-Mu tidak berubah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah iman pengharapan setiap anak-anak-Mu tidaklah luntur. Tidak mudah Tuhan, ketika kami belajar mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika kami belajar untuk bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sakit, kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak, kami terus juga mendukung di dalam doa untuk upaya pemerintah di dalam terus mengurangi angka COVID. Terima kasih, kami bersyukur, kami melihat sudah banyak perkembangan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang menolong pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan-kebijakan. Tentunya juga untuk pemulihan ekonomi bangsa ini. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam waktu dekat akan menghadapi ujian. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan menolong anak-anak kami untuk bisa bertanggung jawab atas pendidikan. Dan mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan tolong setiap kami sebagai orang tua untuk bisa menolong juga anak-anak kami. Untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa dan biarlah kiranya semua hasilnya adalah memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Jemaat sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah online siang hari ini. Dan kita menerima berkat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKM Anugerah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, maka di tahun 2022 ini kita belum bisa mengadakan rapat jemaat secara langsung. Tetapi semua laporan majelis, baik untuk periode 2021 atau rencana kerja tahun 2022 akan dilaporkan melalui buku laporan kerja majelis yang linknya akan dibagikan kepada jemaat sekalian. Melalui buku ini kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan pelayanan selama tahun 2021 maupun rencana pelayanan di tahun 2022 ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan atau masukan melalui link yang sudah disediakan. Demikian pengumuman kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Berikut adalah warta jemaat GKMI Anugerah 13 Maret 2022. Sehubungan dengan kembali tingginya penyebaran pandemi COVID-19 dan ditetapkannya Jakarta menjadi PPKM level 2, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah 1 dan 2 onsite ditiadakan sampai dengan akhir Maret 2022. Jemaat tetap dapat mengikuti ibadah online via YouTube GKMI Anugerah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Berikut adalah tema-tema ibadah sepanjang bulan Maret 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan saran atau masukan untuk tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah, silakan Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi WA hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi kami melalui hotline gereja. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian mengikuti persekutuan doa melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 8 hingga 10 pagi. Mari kita ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memasuki di dalam pokok-pokok doa syafaat. Pokok doa yang pertama, berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang menjalani pengobatan. Kita berdoa untuk Bapak Sutikno, Ibu Inka, Ibu Dharma Putra, Ibu Inawati, Ibu Marta, Ibu Yangni. Kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan menjalani proses pengobatan. Yang kedua, kita berdoa bagi program pelayanan GKMI Anugerah tahun 2022 dengan tema kemurahan hati, memberi hati tulus, berbagi. Kiranya bersama kita hidupi dan wujudkan dalam tindakan konkret keseharian. Yang ketiga, doakan terus bagi pelaksanaan MMC 2022 di Semarang. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya diberkati Tuhan Yesus. Pokok doa yang terakhir, mari kita doakan untuk perdamaian di tengah konflik Rusia-Ukraina. Kiranya terwujud dengan kedua belah pihak berhenti berperang serta mengupayakan perundingan untuk penyelesaian masalah di antara mereka. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin melayani dalam pelayanan diakonia GKMI Anugerah, silakan Bapak Ibu boleh men-scan barcode ini yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Demikianlah warta jemaat hari ini. Segenap tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.